Selamat pagi bagi kita semuanya. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi. Sebelum mendengarkan renungan pagi, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman yang akan kami dengarkan boleh membawa hidup kami lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, janji harus ditepati. Bilangan 30 ayat 2. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikatkan dirinya kepada satu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat seperti yang diungkapkannya itu. Kita pasti pernah melihat di televisi kalau ada kakak-kakak yang jadi dokter di daerah pedalaman ataupun perkampungan yang sangat jauh sekali, yang tidak ada listriknya, tidak ada TV, tidak ada mall, tapi kok mereka mau ya ke sana? Padahal lebih enak tinggal di kota, semuanya ada, tidak perlu bersusah-susah. Nah, hari ini ada namanya Kak Andi yang akan berangkat ke suatu daerah di Papua. Sehingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Kak, berani sekali pergi ke Papua. Apakah kakak tidak takut? Kan itu tempat yang sangat jauh. Hanya pesawat kecil yang bisa sampai ke sana. Dan perjalanan masih sangat jauh untuk sampai ke tujuan. Lalu kenapa mau kakak ke sana? Di Jakarta kan banyak rumah sakit." Sehingga kakak Andi ini menjawab, "Kakak mau menepati janji kepada Tuhan. Karena dulu kakak pernah berdoa dan berjanji kepada Tuhan bahwa kalau kakak lulus dari sekolah kedokteran, maka kakak akan melayani di Papua." Tuhan saja tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Jadi kita harus berusaha menepati janji kita. Seperti yang kita baca ayat firman Tuhan tadi, Bilangan 30 ayat 2. Firman Tuhan ini menegaskan agar setiap orang yang berjanji kepada Tuhan harus menepati janjinya dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh melanggarnya. Apa yang pernah kamu janjikan dalam doamu kepada Tuhan? Coba kamu ingat-ingat. Adakah yang pernah kamu janjikan dalam doamu kepada Tuhan? Coba ingat-ingat. Adakah janji yang belum? Kita lanjutkan cerita yang di atas tadi. Sangat mulialah sikap sahabat kita kakak Andi itu. Dia menepati janjinya kepada Tuhan. Sangatlah mulia hati kakak Andi tadi. Dia dapat menepati janjinya kepada Tuhan. Kita juga ada beberapa orang dalam Alkitab yang menepati janjinya kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah Hana. Ketika Hana sudah berumur, dia belum memiliki anak, tetapi dia terus berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya dia berjanji bahwa suatu hari kelak dia memperoleh anak. Anak itu akan diserahkannya untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Ketika Tuhan menjawab doa Hana, Hana memiliki seorang anak yang namanya Samuel. Ketika dia masih kecil, dia sudah diserahkan kepada Nabi Eli sebagai pelayan Tuhan. Sedihkah Hana? Pasti dia sedih. Anak yang telah lama ditunggu, tetapi kini harus diserahkan kepada Tuhan. Tetapi karena janjinya kepada Tuhan, dia menepati janji itu, diberikan kepada Nabi Elia. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara, mungkin kita punya janji kepada Tuhan. Jika kita punya janji, mari kita berusaha menepati janji kita. Kita boleh mencontoh Hana, kita boleh mencontoh kakak Andi, dan masih banyak lagi yang menjadi contoh. Dan contoh yang paling nyata adalah Tuhan Yesus
Dia berjanji akan datang menjemput umatnya, umat-umat yang percaya. Dia sekarang telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Semoga firman Tuhan ini dapat menolong kita supaya kita dapat menepati janji kita kepada saudara-saudara, kepada siapapun, terlebih janji kita kepada Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman. Ini gak ada kedengaran sedikit pun ini keributan kalian yang di firman Tuhan pagi ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang janji. Janji kepada siapapun, terutama janji kepada Tuhan. Kami harus berusaha menepati sekuat tenaga kami. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan boleh membantu kami sehingga kami Tuhan boleh menepati janji kami. Berkati kami sepanjang hari dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gak tahu ya. Jika anak-anak Tuhan merasa terberkati dengan firman Tuhan melalui like dan subscribe, tekan tombol loncengnya sehingga lebih semangat lagi menyampaikan firman Tuhan dan anak-anak Tuhan mendapat pelajaran-pelajaran yang baru yang Ibu sampaikan. Terima kasih.